Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizka Aryani selaku moderator dari kelas C1 kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menyampaikan berita buruk. Berita buruk adalah sebuah berita atau informasi yang secara langsung akan mengubah pandangan hidup pasien terhadap masa depannya. Berita buruk sering diartikan sebagai suatu keadaan yang terminal yang menyebabkan pasien atau keluarga pasien merasa hidupnya berakhir. Menyampaikan berita buruk merupakan tugas tenaga kesehatan, tak terkecuali adalah perawat. Keterampilan menyampaikan berita buruk membutuhkan skill yang menantang. Perawat tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan berita buruk kepada pasien atau keluarga, tak terkecuali berita yang mengancam jiwa pasien. Perawat akan merasa kesulitan dengan alasan merasa kurang siap, khawatir jika berita tersebut akan membuat stres pasien dan juga keluarganya, dan kurang percaya diri dalam memilih kata-kata yang tepat. Maka dari itu, dalam menyampaikan berita buruk ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu adalah langkah persiapan. Pada tahap ini, perawat melakukan persiapan mental, pengetahuan, serta menghadirkan keluarga pasien, mempersiapkan waktu dan lokasi. Waktu dan lokasi yang tepat sebelumnya menyampaikan berita buruk kepada pasien dan juga keluarganya. Yang kedua yaitu menanyakan apa yang diketahui pasien terkait penyakitnya. Pada tahap ini, perawat dan pasien melakukan diskusi tentang seberapa jauh pasien mengetahui tentang keadaannya saat ini. Seperti bertanya kepada pasien, apakah yang Anda ketahui tentang penyakit Anda? Yang ketiga yaitu menanyakan seberapa besar keingintahuan pasien terhadap penyakitnya. Di tahap ini, perawat mencari tahu seberapa besar keinginan pasien dan keluarganya tentang penyakit ini. Dengan cara menanyai, jika kondisi ini mengarah pada sesuatu hal yang serius, apakah Anda ingin mengetahuinya lebih lanjut lagi? Selanjutnya yaitu menyampaikan berita. Di tahap yang keempat ini adalah perawat harus menyampaikan berita dengan jelas, jujur, dan juga penuh dengan empati. Cara penyampaiannya sebagai berikut. Saya khawatir, berita ini tidak baik. Hasil cek darah menunjukkan bahwa Anda terkena penyakit diabetes mellitus. Yang kelima yaitu memberikan respon terhadap pasien. Tahap ini, setelah perawat menyampaikan berita buruk, sebaiknya diam terlebih dahulu untuk memberikan jeda dan waktu berdiskusi antara pasien dan juga keluarganya untuk memberikan respon. Dengan cara menanyai, saya dapat merasakan bahwa ini merupakan suatu keadaan yang sangatlah sulit. Yang terakhir yaitu merencanakan tindak lanjut. Di tahap yang terakhir ini, perawat membuat rencana tindak lanjut. Dapat berupa pemeriksaan lanjutan untuk mengumpulkan data dan informasi, menawarkan harapan realistis, dan diskusi dari sumber-sumber yang dapat memberikan dukungan. Maka dari itu, kami telah membuat video roleplay komunikasi menyampaikan berita buruk. Selamat menyaksikan! Sus, tolong sus. Kesini, ayo. Baik. Pak, permisi. Iya. Sebelumnya, perkenalkan Bu, Pak. Saya perawat Ica. Di sini saya berjaga pada siang hari mulai pukul jam 12 hingga jam 6 sore. Sebelumnya, atas nama siapa Pak? Bapak Redo. Redo, ya benar. Untuk Redo Bapak Redo ya. Untuk usianya? 45 tahun. 45 tahun. Untuk keluhannya sebelum datang ke sini gimana Pak? Badannya itu rasanya lemes, terus hanya pusing juga kepalanya.
Lemas, pusing ya Pak? Iya. Untuk yang lainnya? Terus akhir-akhir ini baby-ku ini turun juga 3 kilo. Berat badannya turun ya Pak? Ya. Tadi sus di rumah dia tuh pingsan sus, makanya saya bawa ke sini. Terus saya lihat beberapa kali dalam 1 minggu ini, kurun 1 minggu ini dia tuh bolak-balik gitu ke toilet. Sempat ada kejadian apa gitu di rumah nggak? Ya cuman pingsan itu tadi sus. Sebelumnya konsumsi makanannya gimana? Dia tuh akhir-akhir ini tuh dia seneng banget makan yang manis sus. Oh yang manis-manis Ya, kue anak saya pas ulang tahun dihabisin sus sama dia 1 loyang cake itu sus. Iya. Oke, untuk selanjutnya akan ada tindakan selanjutnya dari dokter. Akan ada pemeriksaan lanjutan. Nanti akan saya panggilkan dokter untuk melakukan tindakan selanjutnya. Oke, Ya, Bu. sus. Iya, iya. Saya pamit dulu, permisi. Ya. Terima kasih sus. Tunggu dulu ya, Pak. Bu, yes, Dok. Selamat siang, Bapak. Apakah benar dengan Bapak Redo? Iya benar. Perkenalkan Pak, saya Dr. Ayu yang berjaga pada rumah sakit ini pada pukul 12 sampai jam 8 malam nanti ya Pak. Menurut data yang dikumpulkan oleh perawat, Bapak tadi mengatakan lemas, terus pusing, terus BB juga turun ya Pak. Kalau boleh tahu, turunnya tuh berapa kilo dalam berapa minggu Pak? Dalam minggu-minggu ini dok, Berapa kilo, Pak? 3 kilo. Terus tadi istrinya juga ngomong Pak kalau sempat pingsan terus makan makanan manis yang berlebih, benar Bu? Iya, betul. Terus apakah ada keluhan lain Pak? Nggak ada sih dok. Oh, baik, jika tidak saya akan melakukan tindakan TTV dulu ya Pak. Oh ya Bu, sebelum saya lakukan tindakan, Ibu boleh ya duduk saja Bu. Makasih ya Dok. Iya, sama-sama. Permisi Bapak, maaf ya Pak. Normal nggak, sus? Normal kok Bu. Salam ya, sus. Baik Pak, di sini kan TTV-nya normal. Nah, kemudian akan dilakukan tindakan lebih lanjut Pak untuk pengambilan darah. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya bersedia sih. Nanti akan dilakukan oleh perawat. Saya pamit dulu Pak. Nanti. Baik Pak, selanjutnya akan saya lakukan tindakan pengambilan darah dan nanti akan dilanjutkan dengan pemasangan infus. Ya sus. Sebelumnya yang di rumah itu Bapak rasain apa? Lemasnya dari kapan gitu? Dari tadi pagi sih sus. Lemas, pusing gitu kepala. Enggak, sus, dari kemarin sus kayak udah kelihatan gitu loh, sus. Emang belum pingsan aja. Jadi bapaknya belum ngomong gitu ke ibu. Iya. Baru pingsan ya, baru dibawa ke rumah sakit sus gitu. Bapak suka manis ya? Iya sih sus. Suka kalau makanan yang manis-manis gitu. Emang manis itu enak, cuman ada bahayanya gitu kalau keseringan dimakan terus. Jadi kalau kayak gitu jangan keseringan, kalau berlebihan juga nggak bagus. Dia tuh benerin. Dikurangin juga ya sus. Iya. Tahu nggak kalau misal kelebihan gula tuh jadi apa? Permisi ya Pak? Belum tahu sus. Belum tahu. Oke. Ini diperiksa dulu diambil darah dulu, biar dilihat. Pemeriksaan darah gitu. Permisi ya Pak? Sambil dulu.
Bapak takut suntik nggak? Takut sih sus sebenarnya. Waduh, ini nggak terlalu sakit kok. Cuman kayak biasa lah digigit semut. Semut berbahaya sih. Iya. Tenang aja Pak, tenang. Tarik nafas. Disuntik nggak bikin mati kan? Tutup mata Pak, misalnya jangan dilihat, jangan lihat. Iya. Merem Pak, merem. Itu yang diambil berapa suster Pak? Kira-kira kayaknya dua gitu. Tutup matanya, jangan dilihat, biar nggak usah takut. Gak usah dilihat. Tarik nafas ya nanti Pak. Oke. Enggak. Gitu doang kan? Iya sih. Saya lanjut untuk pemasangan infusnya Pak. Pasang infus biar apa sus? Untuk ditambah gitu cairannya, kan lemas kan bapaknya. Takut digas ya sus ya? Iya. Sebelumnya bapaknya belum pernah diinfus emang. Belum sus. Ini pertama kali nih. Iya. Makanya takut tadi kan. Sudah besar, masa masih takut infus sih Pak? Udah tua malah sus. Jangan gitu Pak. Santai. Suster udah punya cowok belum sus? Waduh. Dan saya punya anak bujang loh sus. Dia belum punya ini, belum punya kiamat. Mau nggak saya jodohin sama anak saya sus? Waduh, jangan dulu. Jadi jangan dulu, kenapa sus? Ada saya. Oh udah dia cowok sus. Diam-diam aja. Nggak sakit kan Pak? Nggak terlalu sakit sih. Masih bisa ditahan. Gitu, makanya nggak usah takut kalau disuntik. Kan nggak terlalu sakit. Udah ya Pak, untuk pengambilan darahnya, untuk pemasangan infus itu selesai. Mungkin nanti tunggu beberapa menit untuk Bapak bisa terima hasil dari lab. Oh, lihat sus. Untuk mungkin itu saja dari saya. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengantar Hasilnya. memberikan hasil. Saya dulu ya Pak, Bu. Permisi. Ya makasih sus. Permisi. Ya sus, silakan masuk. Pak, gimana kabarnya? Baik sus, udah lumayan membaik dari pas pertama masuk sus. Nggak pusing lagi. Sudah lumayan semangat ya, nggak terlalu lemas kayak sebelumnya. Sebelumnya nih Pak, Bu, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Apa sih? Sebelumnya informasi itu mau saya sampaikan sekarang. Iya sekarang aja. Sekarang Aja aja. sih. Untuk tempatnya ya sekalian di sini. Tempatnya. Langsung ya di sini. Sebelumnya saya ingin tanyakan untuk kondisi Bapak sekarang, apa yang Bapak tahu tentang kondisi Bapak sekarang? Yang saya tahu sih pusing-pusing karena kecapean aja sih gitu. Karena capek jadi pusing lemas ya? Iya karena dia tuh dia kerja, jadinya mungkin karena kecapean ya. Capek kerja. Oke, kalau misalnya nih Bapak, Ibu tahu tentang kondisi Bapak ini mengarah ke hal yang lebih serius. Sejauh mana Bapak sama Ibu mau tahu? Nah, kalau bisa sih harus tahu sih. Ya. Iya sampai tuh langsung biar tahu kemana penyembuhannya anak-anak dia. Tahu ya Bu.
Sebelumnya saya mohon maaf. Tadi kan sebelumnya saya sudah ambil darah ya untuk dilakukan pemeriksaan di lab. Nah, untuk hasil labnya itu sudah keluar. Untuk hasil labnya itu alhamdulillah Bapak normal semua, tapi ada beberapa yang kurang normal. Gula darah Bapak ternyata mendapat hasil yang tinggi meningkat gitu. Berarti tinggi sus. Iya, tinggi 400 mg. Untuk normalnya 140 mg. Jadi tinggi ya, Bu. Lumayan tinggi. Jadi karena hasil tinggi itu dari hasil lab dan perkataan dokter, Bapak terdiagnosa penyakit diabetes mellitus. Nggak mungkin sih sus. Dulu gimana Bu? Bapak terkena penyakit DM. Sabar dulu Pak. Sabar dulu. Itu nanti ada Kira-kira bisa sembuh nggak ya Bu? bisa Pak, sabar dulu. Tanya sama suster dulu gimana caranya. Sus, kira-kira penyakit yang saya alami bisa sembuh nggak sus? Akan kami usahakan untuk penyakit Bapak ini, tapi karena dari kami akan usahakan dari Bapak tentang kondisi Bapak sendiri akan usaha sendiri juga. Jadi gimana usahanya dengan mengurangi pola hidup Bapak sebelumnya seperti mengurangi gula gitu ya Pak. Gitu ya sus. Iya, kurangi gulanya. Iya, jangan makan manis-manis dulu. Mungkin saya beri ruang untuk Bapak dan Ibu untuk mendiskusikan kondisi Bapak untuk saat ini. Saya akan kembali untuk 30 menit ke depan. Ibu permisi. Baik sus, terima kasih. Permisi. Gimana, udah didiskusikan Kak? Udah sus. Mungkin dari saya sendiri mengerti tentang perasaan Bapak dan Ibu. Informasi ini mungkin baru didengar sehari ini. Jadi dari Bapak sendiri harus diperhatikan lagi tentang pola hidupnya ya Bu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ke pelayanan rumah sakit yang lain untuk melakukan secepatnya gitu pelayanan, atau langsung ditanyakan kepada kami. Untuk rencana tindak lanjutnya, kami rencanakan untuk kondisi Bapak akan kami resepkan obat untuk selalu dikonsumsi di rumah untuk mengurangi kadar gula gula Bapak tetap terjaga saat di rumah. Dan untuk perawatannya Bapak untuk rutin melakukan rawat jalan selama di rumah. Bisa ya Pak, Bu? Iya, itu perlu suntik insulin nggak? Untuk ini kayaknya enggak, perlu dijaga pola makannya saja. Bisa Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah sih sus. Sejauh ini sudah. Oke, sejauh ini mungkin itu saja dari saya. Saya kembali dulu, permisi ya Bu.